Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianingsi SEMM. Saya adalah dosen S1 Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Dengan kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah Magister Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, yang saya peroleh dengan tanggal lulus 13 November 2015. Di dalam menjalankan tugas-tugas saya selaku dosen dan tugas tambahan lainnya, saya senantiasa untuk bersikap jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, maupun di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya mulai bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan sejak tahun 2015 dengan masa percobaan 2 tahun dan akhirnya ditetapkan menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan terhitung sejak 11 April 2017. Mata kuliah yang saya ajarkan yaitu salah satunya ada ekonomi koperasi, sistem informasi manajemen, manajemen perbankan, dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini merupakan mata kuliah yang terdapat di semester ganjil, yaitu dengan jumlah 3 SKS yang terdiri dari teori, tugas, dan kuis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep pengelolaan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui teori dan konsep dalam pengelolaan sumber daya manusia. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah ini mengkaji dan menjelaskan tentang merencanakan sumber daya manusia, pengadaan tenaga kerja, merekrut dan menyeleksi, memberi orientasi dan induksi, pelatihan dan pengembangan, merencanakan dan mengembangkan karir sumber daya manusia, menilai prestasi kerja, kompensasi, motivasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepuasan kerja, hubungan industrial, dan mengelola pemberhentian kerja. Nah, berikut ini rencana pembelajaran semester yang saya berikan kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami kontrak kuliah dan perkenalan. Di pertemuan kedua, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami definisi manajemen sumber daya manusia, komponen, peranan, dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan ketiga, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami pengertian perencanaan sumber daya manusia, tujuan perencanaan sumber daya manusia, manfaat perencanaan sumber daya manusia, syarat dan prosedur perencanaan sumber daya manusia. Pada pertemuan keempat, adapun kemampuan akhir yang diharapkan, di mana mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian pengadaan tenaga kerja, tujuan pengadaan tenaga kerja, analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan.
Pada pertemuan kelima, adapun kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian penarikan seleksi, orientasi induksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seleksi, keterkaitan antara proses seleksi dengan proses lainnya, tujuan dan pendekatan seleksi, serta kebijakan dalam proses seleksi, dan cara-cara mencapai keberhasilan dalam orientasi dan induksi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa dapat memahami dan menguasai serta menjelaskan proses pelatihan, pendidikan, atau training dan education dalam organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, kemampuan akhir yang diharapkan, di mana mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian karir dan ruang lingkup manajemen karir, jenis perencanaan karir, dan pengembangan karir, serta faktor-faktor yang mempengaruhi karir seseorang. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8, ini kami melakukan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, pada pertemuan 9, kemampuan akhir yang diharapkan, di mana mahasiswa harus mampu mendefinisikan penilaian prestasi kerja dalam sebuah organisasi, tujuan penggunaan penilaian prestasi kerja, metode kerja, dan sistem kerja yang ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian dan fungsi serta tujuan kompensasi, implementasinya pada manajemen sumber daya manusia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, hubungan antara prestasi kerja dan kemampuan kerja, serta sistem kompensasi yang efisien yang sesuai dengan jenis-jenis dan sifat pekerjaan. Selanjutnya, pada pertemuan 11, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian teori-teori motivasi dan implementasi pada manajemen sumber daya manusia, serta hubungan antara motivasi kinerja dan kepuasan, serta sifat-sifat dan tipe-tipe kepemimpinan. Pada pertemuan ke-12, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Pada pertemuan ke-13, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan mengenai kepuasan kerja, faktor-faktor kepuasan kerja, dan pengaruh kepuasan kerja. Selanjutnya, pertemuan ke-14, di mana kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan konsep hubungan industrial, sejarah singkat hubungan industrial, landasan hukum dan operasional hubungan industrial, karakteristik dan kendala pencapaian hubungan industrial. Pada pertemuan ke-15, kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan pengertian hubungan kerja, undang-undang yang mengatur pemutus hubungan kerja, alasan pemutusan hubungan kerja, serta jenis-jenis pemutusan hubungan kerja. Pada pertemuan ke-16, di sini kami melaksanakan ujian akhir semester. Selanjutnya, pada format rancangan tugas pertama, di sini ada nama mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sebanyak 3 SKS pada program studi manajemen. Pada pertemuan ke-12, pada poin A di sini dijelaskan di mana tujuan tugas mahasiswa dapat menjelaskan materi-materi mengenai manajemen sumber daya manusia yang telah diberikan. Pada poin B, di sini ada uraian tugas, ada objek garapan mengenai wawasan manajemen sumber daya manusia,
Selanjutnya ada metode atau cara pengerjaan untuk tugas yang berisikan rangkuman materi mengenai manajemen sumber daya manusia yang diberikan dengan mencakup semua bab yang ada. Selanjutnya, dari rangkuman tersebut dibuat dalam bentuk paper minimal 15 halaman dan disiapkan dalam bentuk tayangan PowerPoint. Selanjutnya, tugas tersebut dipresentasikan dengan hasil rangkuman yang telah diselesaikan oleh mahasiswa di depan kelas. Pada deskripsi luaran tugas yang dihasilkan, paper minimal 15 halaman dengan spasi 1,5 dengan jenis tulisan Times New Roman dengan ukuran 12 beserta tayangan presentasi minimal 7 halaman dalam bentuk PowerPoint dengan font Arial dan ukuran 16. Nah, pada poin C di sini ada kriteria penilaian. Kriteria penilaian pada format rancangan tugas pertama di sini ada 10% dengan kelengkapan isi rangkuman, kebenaran isi rangkuman, dan daya tarik komunikasi presentasi. Selanjutnya, pada format rancangan tugas kedua, di sini terdiri dari nama mata kuliah, manajemen sumber daya manusia, SKS, 3 SKS, program studi manajemen pada pertemuan ke-13, 14, dan 15. Pada poin A di sini ada tujuan tugas di mana mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengembangan dan pembangunan manajemen sumber daya manusia. Pada poin B di sini ada uraian tugas yang terdiri dari objek garapan mengenai pembangunan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, metode atau cara pengerjaan. Di sini mahasiswa diminta untuk mencari referensi berupa jurnal atau artikel ilmiah yang terkait serta rangkumlah referensi tersebut dengan mencakup aspek-aspek manajemen sumber daya manusia. Rangkuman dibuat dalam bentuk paper dan disiapkan minimal 10 halaman. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan hasil rangkuman tersebut di depan kelas. Selanjutnya, pada deskripsi luaran tugas yang dihasilkan, paper minimal 10 halaman dengan spasi 1,5 dengan font Times New Roman dan ukuran 12 serta tayangan presentasi minimal 10 halaman dengan font Times New Roman ukuran 18. Pada poin C di sini terdapat kriteria penilaian. Kriteria penilaian pada format rancangan tugas kedua di sini nilainya 5% dengan kelengkapan isi rangkuman, kebenaran isi rangkuman, dan daya tarik komunikasi atau presentasi. Selanjutnya pada format rancangan tugas ketiga di sini terdiri dari nama mata kuliah manajemen sumber daya manusia, SKS, 3 SKS, program studi manajemen pada pertemuan ke-15. Pada format rancangan tugas ketiga ini pada poin A-nya terdiri dari tujuan tugas. Pada tujuan tugas di sini diminta mahasiswa mampu membuat proposal berupa penulisan ilmiah atau skripsi tentang permasalahan-permasalahan dalam perkembangan dan pembangunan manajemen sumber daya manusia. Pada poin B, di sini terdiri dari uraian tugas. Pada uraian tugas di sini ada objek garapan yang terdiri dari jurnal dan proceeding tentang manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya metode atau cara pengerjaan yang terdiri dari rangkuman referensi dengan mencakup aspek-aspek manajemen sumber daya manusia.
Lalu rangkuman dibuat dalam bentuk tabel perbandingan dan disisipkan di bab 2 minimal 20 halaman. Pada deskripsi luaran tugas yang dihasilkan, paper dengan spasi 1,5 dan huruf Times New Roman ukuran 12. Di poin C, pada kriteria penilaian, format rancangan tugas ketiga, di sini nilainya sebesar 15% dilihat dari kelengkapan isi rangkuman dan kebenaran isi rangkuman dari tugas yang diberikan pada format rancangan tugas ketiga. Selanjutnya, pada skema penilaian kompetensi atau grading scheme competence, di sini bertujuan untuk mengukur hasil belajar mahasiswa atas tugas yang diberikan kepada mahasiswa khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini. Nah, pada kriteria pertama di sini akan dilihat mengenai kelengkapan isi rangkuman. Mahasiswa akan mendapatkan skor 2 jika kelengkapan dan konsepnya itu poinnya sangat memuaskan. Nah, pada penilaian untuk mendapatkan skor 2 ini ada penilaian sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, di bawah standar atau batas. Selanjutnya, pada grading scheme competence atau skema penilaian kompetensi pada kriteria 2, di sini akan dilihat dari kebenaran isi rangkuman. Nah, mahasiswa akan mendapatkan nilai 2 pada kebenaran konsep, dinilai dari poin-poin sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, di bawah standar atau batas. Pada grading scheme competence atau skema penilaian kompetensi, pada kriteria ketiga ini dilihat dari daya tarik komunikasi atau presentasi. Nah, di kriteria ketiga ini dibagi menjadi 2. Pada poin 3A di sini ada komunikasi tertulis dan di kriteria 3B di sini ada komunikasi lisan. Di kriteria 3A pada komunikasi tertulis ini terdiri dari bahasa paper dan kerapian paper, di mana mahasiswa akan mendapatkan skor 1 dengan poin penilaian sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, batas atau di bawah standar. Begitu juga pada kerapian paper, mahasiswa akan mendapatkan nilai 1 dengan poin penilaian sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, di bawah standar atau batas. Di kriteria 3B pada komunikasi lisan, di sini dilihat dari dimensi, isi, organisasi, dan gaya presentasi. Nah, mahasiswa akan mendapatkan skor 2 dilihat dari dimensi isi dengan poin penilaian sangat memuaskan, memuaskan, batas, kurang memuaskan atau di bawah standar. Begitu juga di dimensi organisasi, mahasiswa akan mendapatkan skor 1 dengan poin penilaian sangat memuaskan, memuaskan, batas, kurang memuaskan atau di bawah standar. Selanjutnya, pada kriteria 3B di komunikasi lisan, di dimensi gaya presentasi, mahasiswa akan mendapatkan skor 1 dilihat dari poin penilaian sangat memuaskan, memuaskan, batas, kurang memuaskan atau di bawah standar. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, khususnya di program studi manajemen, kami melakukan perkuliahan secara hybrid, bisa secara luring maupun di kelas ataupun daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, kemudian WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas kami menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun email.
Kemudian, berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan dengan tujuan yaitu agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan yang nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, saya di sini ada 3 metode. Yang pertama ada metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua yaitu discovery learning atau mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Yang ketiga yaitu tanya jawab atau diskusi kelompok, di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas. Kemudian dalam metode discovery learning, pada metode ini saya berikan tugas atau permasalahan dengan cara mengidentifikasi langsung ke perusahaan atau organisasi untuk melakukan riset dan analisis, dengan tujuan agar mahasiswa tadi lebih tertarik dalam mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan teori dan praktek pada dunia kerja nantinya. Untuk metode diskusi kelompok, di sini saya bentuk dalam kelompok dan memberikan topik permasalahan atau studi kasus, tentunya di bidang manajemen, sehingga mahasiswa dapat mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan tujuan dari metode diskusi ini mahasiswa tadi dapat lebih percaya diri atau confident untuk mengungkapkan pemikirannya dalam mengembangkan pola pikir yang kreatif, aktif, dan kritis. Nah, untuk mempermudah penyampaian materi, di sini saya selalu mempersiapkan dan menyiapkan bahan ajar berupa slide presentasi atau buku ajar yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Pada metode penilaian untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa, di sini saya akan memberikan berbagai aspek penilaian. Ada penilaian kehadiran perkuliahan, penilaian ujian tengah semester, dan penilaian ujian akhir semester, serta keaktifan tugas diskusi dan kelompok. Dan paper makalah yang dikumpul dengan sistem bobot penilaian kumulatif. Dari tugas 10%, kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Dari hasil evaluasi nilai tersebut akan saya infokan secara transparan tentunya, dapat melalui WhatsApp group, kemudian melalui mading di jurusan, hingga melalui classroom, yang bertujuan agar mahasiswa tersebut apabila mendapatkan nilai yang kurang baik, kita akan berikan segera perbaikan dengan jadwal kalender akademik yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Baik, demikianlah deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan sebagai dosen di program studi manajemen, khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Supia Ningsi pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.